Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nastaudi'uka ghazata wa ahlaha sama'aha wa ardaha rijalaha wa nisa'aha atfalaha wa syababaha wa kulla shibrin fi bilastin. Allahumma mundilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihdimhum wa anshurna alaihim. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taz'alul hazna illa syita sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini saya menggantikan untuk melanjutkan pembahasan kita di pelajaran Nahwu. Insya Allah kita lanjutkan dari kitab Syarah Asy-Syinkiti yang merupakan nazam atas Muqaddimah al-Ajurumiyah ya fi ilmi nahwi insyaallah. Dan kitab ini kalau kita lihat di covernya adalah lil atfal wal mubtadiin. Jadi cocok untuk anak-anak dan pemula ya. Kita bukan lagi anak-anak tapi kita insya Allah pemula ya. Jadi kita cocok nih lil mubtadiin. Ya. Emang lil atfal cocok-cocok untuk anak-anak cocok. Terutama anak-anak yang Arab ya, anak-anak orang Arab. Kalau anak-anak yang non-Arab itu mungkin kurang cocok. Cocoknya kitab yang lain. Karya beliau yang lain adalah kitab An-Nahwu Baina Yaday. An-Nahwu Baina Yaday. Itu karya beliau, itu cocok baru untuk anak-anak yang non-Arab. Baik, sekarang kita masuk bab mana? Masuk zona udah beres, zona wafatuha? Udah saat kemarin. Alhamdulillah. Sama siapa zona wafatuha? Ustaz Fikri. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang kita akan masuk di bab selanjutnya yaitu bab tentang tawabi ya. Tawabi itu diantaranya adalah naat. Nah, ini gampang sekali ya. Bahasa tentang naat itu gampang sekali. Itu sebentar saya buka dulu. Naat itu halaman, kalau di saya halaman 181 sama nggak? Insyaallah sama ya. Sekarang kita akan tampilkan PDF. Salahnya dalam 183. Halaman berapa? 8 betul ya. 181 ya. Kita lihat versi PDF-nya ada di halaman berapa PDF-nya. Kita buka fihrisnya.
An-Na'tu halaman 93 di sini. Nah, ini dia. Baik, sejauh ini kita sudah belajar nahu sampai dengan tawabi ya. Tawabi itu adalah bab yang berkaitan dengan di mana i'rabnya itu mengikuti sebelumnya. Tawabi itu. Tabi itu adalah mengikut ya. Jadi pengikut itu tabi. Jadi i'rabnya itu ikut ke sebelumnya. Nah, kalau kita bicara kedudukan yang i'rab itu ikut pada sebelumnya itu ada apa aja? Ada berapa? Yang ikut kepada sebelumnya. Ada 3 Ustadz. Apa tiga itu? Doma, fathah, kasrah. Bukan, bukan, bukan. Oh, Bukan, i'rab maksud Ustadz. saya itu kita kan sekarang belajar an-na'atu ya. An-na'atu itu apa? An-na'atu itu apa? Nah, Sifat Ustadz. sifat ya atau sifat atau an-na'atu, na'at sama saja. Nah, kita ini sesungguhnya kalau mau dikelompokkan ini masuk pada bahasan tawabi. Tawabi itu di mana i'rabnya itu adalah ikut kepada sebelumnya. Nah, Gitu. Ya, ikut pada sebelumnya. Nah, juga tawabi dia ikut pada sebelumnya. Apakah dia itu rofa? Apakah dia itu mansub? Apakah dia itu apa? Majrur? majrur. Itu ikut kepada sebelumnya. Ikut kepada sebelumnya. Yang terkategori tawabi ada berapa? Ada 4. yang tahu? Ada 4, betul. Satu apa? Naat, An-na'atu. Yang kedua, taukid, taukid boleh. Taukid yang ketiga, atop. atau al-atfu. Yang keempat, Badal. Badal. al-badal. Badal ya. Jadi 4 ya. Nah, di mana i'rab itu ikut ke sebelumnya. Jadi kalau naat sifat ikut sebelumnya. Ya. Kalau misalnya atof ikut ke sebelumnya. Misalnya taukid ikut ke sebelumnya. Badal juga sama ikut kepada sebelumnya. Itu. Nah, jadi apakah dia itu marfu ataukah mansub ataukah majrur itu ikut ke sebelumnya. Ya, jelas ya. Misalnya laki-laki yang solih, rojulun solihun, rojul solih. Nah, solih itu solihun, solihan, solihin, ikut kepada rojul. Kalau misalnya ja'a rojulun, berarti apa? Solihun. Kalau rojul jadi ini, jadi apa namanya? Jadi mansub, misalnya apa namanya? Misalnya misalnya apa? Ra'aitu rajulan. Ro'a itu rojulan solihan. Kalau misalnya jadi majrur gimana? Misalnya salam tu ala rojulin Rajulin. solihin. Oh, solihun, solihan, solihin ikut kepada yang disifatinya, ikut kepada man'utnya. Ya, ada naat, ada man'ut. Ada sifat, ada mausuf. An-na'at itu ada sifat, mengikuti mausufnya, mengikuti yang disifatinya. Gampang sekali ya. Konsepnya harus paham dulu. Sebenarnya pertemuan ini bisa kita selesaikan tuh semua bab berkaitan dengan apa? Dengan latihannya dikerjakan, nanti diperiksa dan apa namanya dibahas oleh Ustadz Fikri ya. Nih, kita masuk ke bahasan an-na'atu. An-na'atu itu masuk dalam bahasan at-tawabi ya. Di antara bentuk at-tawabi adalah an-na'atu. Baik. Kita perhatikan dulu, kita baca dulu menazumnya ya.
Qala Nazim rahimahullahu ta'ala an-na'tu qad qala dzawul albabi yatba'u lil man'uti fil i'rabi. Tuh kan. Jadi di mana kalau kita bicara an-na'tu itu adalah dia itu yatba'ul lil man'uti, dia mengikuti pada yang disifatinya. Fil i'rab, dalam i'rab. Ya, begitu ya. Kemudian apalagi qala Nazim wa kadzaka fi ta'rifi wat tankir. Demikian juga dalam ta'rif dan tankirnya. Ta'rif itu ma'rifatnya, tankir nakirahnya sama, itu harus sama. Ya. Jadi jangan satu man'utnya ma'rifat, sifatnya nakirah, enggak harus sama ya. Wa kadza fi ta'rifi wat tankir. Dalam ta'rifnya, dalam tankirnya harus sama. Wajaa Zaidun sahibul amri. Wajaa Zaidun sahibul amri. Ini contoh. Ya. Baik. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nazim, oleh pemilik nazum ini atau penulis nazum ini. Qaulu Nazim rahimahullahu taala an-na'tu yatba'u lil man'uti fil i'rabi. Naat itu katanya ya ini apa di sini yatba'u lil man'uti, mengikuti man'ut dalam i'rab. Jelas ya? Jelas ya. Dikatakan di sini juga an-na'tu yatba'ul man'ut fil i'rabir rafa'i wan nasbi wal jar. Apakah itu rafa, nasab atau jarnya ikut kepada man'utnya. Jelas ya? Contoh. Apa di sana? Ja'a, terus at-talibu, an-najihu. Perhatikan coba. Dari sisi i'rabnya. Maka an-najihu wajib dibaca marfu. Kenapa? Karena at-talibu sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammah. Karena dia fa'il, maka najihu sebagai sifat dia ikut kepada i'rab dari fa'il tadi, di mana fa'il marfu maka dia juga na'tun marfu'un tuh. Dia na'at kan marfu'un. Kenapa marfu? Karena tawabi. Wa alamatur rafihi ad-dhammah. Gampang sekali. Lagi. Kenapa disebut kenapa dibaca kenapa tulisnya an-najihu bukan najihun? Kenapa an-najihu ada alif lamnya? Kenapa? Karena at-talibu juga ada alif lam, Ustaz. Nah, itu dia. Berarti apa? Sama apanya tuh? Sama ma'rifatnya. Sama-sama rifat. Ciri marifat itu ditandai dengan adanya alif walam. Ya, ciri marifat itu diantaranya ditandai dengan alif walam. Maka ja'at talibu an-najihu. Nggak boleh kita katakan ja'at talibu najihun. Bukan lagi naat dan man'ut ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana yang nasab? Perhatikan bawahnya. Ra'aitu taliba an-najiha. Aku melihat seorang talib, seorang pelajar an-najiha yang apa? Yang lulus, yang sukses. Yang sukses, yang lulus, ya, yang najih. Coba kita perhatikan ro'a itu seperti apa? I'rabnya gampang saja. Ro'a itu adalah itu fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa ra'ai? Kenapa sukun litisalihi bita'il fa'il? Karena bersambung dengan ta' fa'il. Ya. Karena bersambung dengan apa? Dengan ta' fa'il, di situ. Tuh, ya. At-talibu maf'ulun bihi at-taliba maf'ulun bihi mansubun. Mansub tadi kan. Mansub dengan apa? Fathah wa alamatun nasbihi al-fathah. Maka an-najiha itu adalah na'atun mansub. Na'at yang mansub. Ya tidak? Gampang tidak kira-kira? Gampang ya? Sekarang bagaimana kalau contoh yang majrur? Kita ganti lagi. Salamtu ala talibi. Aku telah menyampaikan salam kepada seorang pelajar yang najih, yang sukses, yang berhasil, yang lulus. Salam tuh jelas fi'lun madin mabin ala sukun. Loh, kenapa sukun? Litisolihi bitta'il fa'il, karena nyambung dengan ta' fa'il. Ya ini salam tuh, nah ini ta' fa'ilnya. Kalau tanpa ta' fa'il jadi gimana? Kalau aslinya gimana fi'il madinya aslinya? Salama. Sallama. Kayak ro'a itu ro'a ya. Sallama.
ada tak fa'il jadi salam tuh aku menyampaikan salam, telah menyampaikan salam. Ya, ala talibi kepada siapa? Kepada talib yang bagaimana? Yang najih. Tuh perhatikan. At-talib itu setelah ala. Ala apa? Harfu jar. At-talib ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya, kasrah dia. An-najihu najih itu na'atun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ikutan dia. Ikutan dia. Tawabi makanya. Na'atun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ikut siapa? Ikut talib. Sampai sini kira-kira dapat dipahami? Loh, Jelas Ustaz, ya? cuman saya suka mendengar kalau ada jar majrur ada yang muta'alliq itu maksudnya gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Ah, ya. Mutalik itu adalah berkaitan dengan yang sebelumnya, ya. Jadi tadi mana contohnya? Ini Pak, Tadi mana contohnya? di ala talibi. Hmm. Hmm. Contoh di sini ya. Salam tu ala talibi an-najihi. Ya. Kalau mau dilengkapi ya, kalau mau dilengkapi apa namanya penjelasannya. Tapi kalaupun nggak dilengkapi, cukup sampai sini cukup juga, cukup sebenarnya. Tapi kalau kita bicara jar al majrur itu tentu adalah muta'alik ya, berkaitan atau ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ya, dengan yang sebelumnya. Jadi dikatakan sini salam tu ala talibi an-najihi. Aku menyampaikan salam ya alat talibi kepada talib yang siapa namanya talib yang bagaimana yang najih ya. Jadi di mana jar maju ini senantiasa berkaitan dengan ini sebelumnya kalimah atau bahkan jumlah sebelumnya ya. Ini berkaitan dengan apa? Dengan salam tuh ya, berkaitan Jadi dengan muta'alliq ila salam itu maksudnya gitu Ustaz nanti ketika jar kepada majrur. yang sebelumnya iya ya. Jadi karena dia itu harus dikaitkan dengan sebelumnya ya. Misalnya tadi salam tu ala talibi an-najih ya. Berikutnya misalnya apalagi di sini apa itu tadi zaul albab, ini ungkapan dari Nazim saja, yakni apa ashabul uqul wal fikr ya. Jadi yang memiliki apa namanya pandangan atau pendapat atau pikiran ya. Nah, di mana si apa namanya si naatu ini adalah yatba'u mengikuti kepada manautnya. Baik, kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa kadzaka, demikian juga fit ta'rif wa tankir, dalam ta'rif dan tankirnya ya. Dalam ma'rifat dan nakirahnya. Dicontohkan oleh sini adalah jaa Zaidun sahibul amir ya, sahibul amir. Perhatikan coba. Kadzaka fi ta'rifatan. Dia apa? Sama dong ya. Apakah dia ma'rifat dan nakirahnya? Kita perhatikan contohnya yang dicontohkan oleh Nazim, oleh pembuat nazam, jaa talibun najihun. Perhatikan. Ya, sebelum ke apa namanya ke contoh yang dibuat oleh Nazim, kita lihat dulu contoh yang berikut ini. Jaa tentu saja fi'il madi. Kalau talib tentu saja fa'il marfu, maka najihun na'tun marfu. Perhatikan najihun ini ma'rifat nakirah. Nakira Ustaz. Nakirah. Kenapa nakirah? Karena talibun nakira. Iya. Gimana kalau najihnya dibuat makrifat jadi gimana? Tambah alif lam Ustaz. Tambah alif lam. Jadinya na'atu kan? Bukan Ustaz. Ah, bukan. Jadi apa dong? Idhofat. Idhofat, mudhaf-mudhafun ilah. Ya, ja'a talibun najihi gitu. Talib si talib yang si talib talib sukses gitu. Talib sukses, bukan talib yang sukses kalau di Indonesia gitu ya. Sifat itu yang biasanya. Indikasinya. Baik. Maka kalau idhofat berarti mudhafun ilaih ya. Talibun najih.
Najiha Ada yang atau lagi sini? najiha Ustaz? Ah, Tolibun najiha atau najiha? bisa najiha karena misalnya tolib di situ ada beramal apa? Beramal fi'il ya. Nah, tapi apa namanya bisa juga dalam bentuk mudhofun ilaih tolibun najih. Biasanya yang beramal fiil itu adalah kalau dia itu dalam bentuk isim fa'il ya. Oke, tolib itu isim fa'il. Baik. Nanti i'rab itu nggak satu ya. I'rab itu nanti kalau ada apa namanya kalau ada perbedaan dalam i'rab itu biasa ya. Tapi semua pakai argumentasi. Beda tapi nggak punya argumentasi itu keliru. Oh, ya, udah pasti salah. Hmm. Saya punya buku sebentar ya. Saya sengaja suka nulis yang unik-unik itu sebentar. Ini buku catatan saya. Catatan saya. Saya kalau baca kitab ada yang unik biasanya saya tulis di buku catatan. Ya. Jadi mana kemarin itu? Contoh ya, ini untuk membuktikan bahwa ini tidak satu. Nih, saya kemarin contoh aja contoh. Oh, la kita belum ya, la belum nyisi, nggak apa-apa. Ini sekedar ini aja, sekedar apa namanya? Sekedar gambaran. Kemarin saya tulis di mana ya? Ah, di sini kalau tidak salah. Nih, ini kelihatannya dari sini. Nanti lah ya, saya lupa nyimpen di mana nulisnya. Jadi saya ada satu bagian yang saya tulis itu adalah perbedaan-perbedaan dalam i'rab. Atau ini contohnya, satu lagi. Saya pernah nulis ini. Contoh ya, la ahada fil fasli atau ah la ahada fil fasli dengan la ahadun fil fasli. Itu. Kemarin saya baca apa namanya? Baca sebuah kitab. Kemudian ada hal yang menarik. Saya tulis di sini la ahada fil fasli dengan la ahadun fil fasli. Dibaca dua-duanya benar. Tapi konsekuensinya pertama harus dengan argumentasi, yang kedua konsekuensi mana yang berbeda. Contoh. Saya sorot ya ininya ya. Coba. Nih. Nih, mana. Catatannya. Coba. Kebalik ya? Enggak, sudah Ustaz. Sudah, Tadi betul. Nah, tadi Yang betul tadi? Ustaz. Ya, nah Ustaz. Nggak kebalik ini? Sudah Ustaz. Sudah bagus Ustaz. Bagus nih ya. Nah, Coba kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama la nih. la La ahada fil fil fasli. fasli. Dengan nih. La La ahadun fil ahadun fil fasli. fasli. Ketika orang mengatakan la ahada fil fasli, jangan disalahkan. Ketika ada orang mengatakan la ahadun fil fasli, jangan disalahkan. Ya, mungkin kita memandang satunya pasti salah ini. Tidak ada seorang pun maksudnya di kelas. Itu maknanya. Itu kalau dibacanya la ahada fil fasli.
tak ada seorang pun di dalam kelas. Ahada, la di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Kita udah belajar belum? Maaf, belum Ustaz, lama apa Ustaz? Lam na'hud ba'du. Kita Lama, belum Ustaz. belum belajar ya, mungkin pertemuan setelah tawabi ya. Nih, tidak ada seorang pun apa ini di dalam kelas. La-nya la apa? La nafiyah jinsi. Maka ahada di sini wajib apa? Wajib mansub. Kenapa mansub? Karena la nafiyah jinsi itu seamal dengan amal inna wa akhwatuha. Ini satu kaitan dengan bahasan kemarin nih, inna. Inna itu pasti memansubkan apa? Isim. Kenapa ahada? Karena itu isim la. Ismula mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Ya, fil fasli fa-nya apa? Harfu jar. Faslinya ismu majrur, ya kan? Gitu. Tapi kalau yang kalau yang awal di atas harus al ahadu, nggak boleh gitu, bukan Ustaz? Karena inna kan masuk ke dalam jumlah ismi ya Ustaz. Enggak, ini amalnya aja yang sama, amalnya. Oh, nah. Ya, beramal seperti amalnya inna. Tapi kita tidak sebutnya sebagai inna wa watuha, tidak. Ya. Beramalnya. Nah, ini jar wal majrur ini fil fasli itu fi mahali raf'i apa? Khobar nafiyah lil jinsi. Baik. Kalau ada orang yang baca ini gimana? Salah nggak? La ahadun fil fasli. Maka jangan disalahkan juga. La di sini adalah la nafiyah lil wihdah. Jadi menafikan seorang. Menafikan satu orang. Jadi maknanya apa? Kalau begitu, la ahadun, tidak ada satu orang apa murid di dalam kelas. Mungkin 2, mungkin 3. Ya, Allah. Itu dia. Gitu. Jadi fil yang kedua jelas, lah ya. apa namanya Ustaz? La nafiyah lil wihdah. Lil wihdah. Gitu. Beramal dengan amalnya apa? Laisa. Kalau la pertama amal inna, kalau apa? Kalau la yang kedua itu sama dengan laisa ahadun. Seamal dengan laisa. Laisa itu apa? Kana wahwatuha kan? Maka wajib dia ahadun dibaca apa? Domah. Marfu. Kenapa? Karena dia apa sebagai apa ini? Isim la. Isim la lil wihdah. Oh, gitu hebatnya bahasa Arab ya. Jadi konsep kita harus punya argumentasi, yang kedua adalah punya konsekuensi apa namanya? Konsekuensi apa? Makna. Ya, berarti siapul Punya kalam. konsekuensi. Betul, tergantung siapul kalam. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri kita misalnya la ahada fil fasli dengan la ahadun la ahada fil qalbi dengan la ahadun fil qalbi beda mana? Gitu ya. Jadi kalau kita katakan kepada istri kita itu la ahad wallahi la ahadun fil qalbi. Kalau istrinya pintar bahasa Arab, dia cuma menafikan satu orang, tapi tidak menafikan 2, 3 atau 4. Bahaya Ustaz. Itu dia bahaya ya. Yes. Jadi kalau dia mengatakan la ahada fil qalbi, berarti dia menafikan semuanya kecuali kamu gitu kan. Tapi seperti kalau la ilaha Ustaz ya. La ilaha illallah Ustaz. Ya Ustaz. Itulah nafiyah nanti ya. La nafiyah itu mau menafikan semua ilah. La nafiyah lil jinsi. Masuk yang atas Ustaz ya. Ini yang kalau la-nya lil widah nggak boleh, itu kufur berarti. Kufur. Dia hanya menafikan satu ilah, tapi dia bisa membenarkan 2, 3, 4 ilah. Begitu ya. Saya banyak yang gini-gini saya suka tulis. Kadang-kadang suka saya share, kadang-kadang kalau sempat, kalau nggak sempat. Gitulah. Kurang lebih gitu ya. Jadi artinya i'rab itu tidaklah tunggal, tapi memang harus punya konsekuensi. Kayak gini nih, saya kemarin nemu lagi. Contoh. Ini cerita apa namanya?
muridnya Imam apa Imam Imam siapa namanya Imam Abu Hanifah ya. Yang Abu Hanifah itu punya murid yang itu dialog dengan Al-Kisai. Al-Kisai ahli bahasa di depan Khalifah. Gitu. Intinya sedang sedang inilah sedang apa namanya sedang adu argumentasi. Nah, kata ahli bahasa begini, coba putuskan ya kepada Qadi itu antara misalnya gini nih, antara ini yang ini contoh Zaidun qatilun Zaidun qatilu gulamihi dengan ungkapan Zaidun qatilun gulamahu. Itu yang tadi saya katakan, yang tadi kata tadi Ustaz siapa itu? Di contoh tadi itu mana? Yang apakah tolib itu tolibun najihi atau tolibun najiha? Tolibun an-najihana Ustaz. An-najiha ya. Konsepnya harus baca domah tapi di sininya kan. Ya. Tolibun najih. Kalau karena apa namanya? Karena setelahnya di apa ini? Ya nasab. Mansubkan sebagai maf'ulun bihi. Kalau ini dia dimudofkan. Dua-duanya dibaca benar, dibaca Zaidun qatiluna gulamihi dengan Zaidun qatilun gulamahu, betul? Betul. Kata Imam ya kata ahli lughah, ayo mana yang dihukum, mana yang dikisos? Hah? Mana yang dikisos? Yang kedua Ustaz. Yang di Idova ya Ustaz ya. Ulama Ustaz. Iya, yang dikisos yang kedua, yang pertama lah, yang idofa. Kenapa? Karena kalau qatilu gulamihi itu bimakna qatala, emang sudah membunuh dia. Zaid ini telah membunuh gulamnya. Tapi kalau Zaidun qatilun gulamahu itu apa namanya? Qatilun ini fa'il dalam bentuk isim belum bentuk isim fa'il ya yang kemudian setelahnya adalah dimansubkan maka ini bermakna saufa. Jadi belum membunuh. Berarti yang dikenai had yang ini. Kalau kata Qadi tadi semua kena katanya, salah kata. Nah, lebih kurang itulah. Nanti kalau tambah lagi jadi panjang. Gitu ya. Jadi apa namanya? Irob itu tidak tunggal. Yang penting ada argumentasi. Ya, ada argumentasinya. Di Quran tuh juga ada berapa riwayat apa tuh riwayat yang kiroat syadzah itu juga bagus untuk dipelajari ya meskipun itu bukan Quran ya karena itu bukan riwayat mutawatir tapi ketika ada kiroat syadzah itu suka digunakan oleh para ahli nahwu bahwa mungkin ini mungkin itu gitu. Dan itu sebagai syawahid nahwu benar ya. Baik, kita lanjutkan tadi sampai mana ya? Ini dia. Ra'aitu thaliban najihan, dua-duanya apa ini? Dua-duanya apa? Mansub. Dua-duanya nakiro ya, thaliban najihan, dua-duanya nakiro. Perhatikan lagi sekarang. Salam tu ala talibi apa ini? Talibin najihin ya. Talibin najihin. Jadi dikatakan di sini talibin adalah isim majrur ya bi'ala dan alamat jarnya adalah kasrah. Kalau najihin sama na'atun majrur. Sama-sama apa nih mansubnya sama-sama juga nakirah atau ma'rifah? Nakirah Ustaz. Nakirah ya sama-sama nakirah. Gampang sekali ya kalau gitu ya. Iya ya. Naat itu gampang karena ini bahasan tawabi. Ikut aja kepada sebelumnya. Baik ya, sehingga contohnya tadi sudah disebutkan
Demikian dengan variasi-variasinya. Terus wayum kinu dan mungkin juga katanya annakula untuk kita katakan annatu yatba'ul man'uta aidan fil adad. Oh, bisa juga kita katakan bahwa naat itu mengikuti man'utnya dalam masalah ada jumlah. Apakah mufradnya, mustananya atau jamaknya? Ya, al-mufradi wal mustana wal jama'i. Bisa. Ja'a talibun najihun satu orang ya. Ja'a talibani dua orang najihani. Atau ja'a tullabun najihun. Kenapa najihun? Karena jamak. Kenapa najihani? Karena mutanna. Kenapa ikut sebelumnya taliban maka najihan, tullabun maka najihun. Jelas tidak kira-kira? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz jelas. Jelas ya. Lagi ro'aitu toliban najihan satu orang, ro'aitu tolibaini najihaini dua orang, ro'aitu tullaban najihina jama. Kalau begitu berarti ngikut dari sisi i'rabnya, betul. Dari apa tadi itu? Yang kedua nakirah ma'rifatnya, betul. Yang ketiga barusan apa? Adatnya, betul. Ada lagi nggak? Wa yumkinu an naqula annatu yatba'ul man'uta aidan finnau. Oh, yang keempat ada ternyata. Mungkin saja katanya ikut dari sisi apa? Dari naunya, jenisnya. Apakah itu muzakkar ataukah muannas? Ya. Jadi mungkin ikut dari sisi muzakkar maupun muannasnya. Kita contohkan lagi mana. Nih kira-kira. Gimana Ustaz tuna wa yumkinu? Artinya mungkin, bukan satu keharusan Ustaz. Oh enggak, maksudnya mungkin aja kita katakan. Artinya ungkapan di sini untuk melengkapi ungkapan dalam nazom. Di nazom kan dikatakan apa tuh tadi? Mengikuti dari sisi aspek apa? Di nazom? Yang pertama saja kan? Ya ini apa? Ya ini i'rabnya saja. Ya tidak, dan juga tarif wa tankirnya gitu ya. Jadi ini syarah dari yang apa? Jadi jadi mungkin saja kita tambahkan gitu maksudnya gitu. Oh. Paham ya? Jadi dari nazim ditarikan mana? Nazim. Nih kata nazim. Wa kadza ka fi ta'rifi wa tankiri. Cuma segitu ya? Jadi berarti sama dari sisi tarik wa tankirnya, nakirah dan apa marifatnya. Kata Dr. Aiman, mungkin saja kita tambahkan gitu kalau mau dilengkapi ya dari nazom yang disampaikan tadi. Pengertian mungkin itu harus Ustaz ya. Ya, maksudnya menambahkan ininya. Mungkin di sini adalah menambahkan redaksi dalam nazom itu yang tidak lengkap kan. Tapi dari sisi amalnya memang begitulah seharusnya gitu. Nah, Ustaz. Ya, dari kontennya, isinya memang begitulah seharusnya. Wadih? Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah biiznillah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Amin ya Allah. Ilmu itu sampai kepada kita harus dengan futuh, bukan hanya paham, tapi futuh. Makanya kalau guru-guru kami itu mendoakannya fatahallahu alaik. Jadi semoga Allah membuka atau yaftahu alaik gitu ya, atau yaftahullahu alaik atau fatahullahu alaik. Kita lanjutkan lagi. Tadi saya mana? Muzakkar muannas kita contohkan. Kita lihat. Dikatakan di sini. Faqad taqaddamtu amsilatan lil man'util muzakkar katanya. Sungguh aku telah menampilkan atau memberikan berbagai macam contoh untuk man'ut yang muzakkar. Tadi semua muzakkar ya, semuanya di atas ya. Nah, sekarang dia ingin mengatakan yang muannasnya wahadihi amsilatun
lil man'util muannas. Dan ini adalah contoh untuk yang muannasnya. Beliau tidak mau mengulang lagi yang muzakarnya karena udah gitu, biar nggak ulang-ulang. Contoh ja'at, ya ja'at ada tak apa ini? Tanis. Tanis. Ja'atit thalibatun najihatu. Tolibah itu apa? Tolibah itu Siswi, apa? mahasiswi atau Ya, ya, tolib yang perempuan. Najihah yang sukses untuk orang perempuan. yang sukses perempuan. Sama ya. Nah, Ustaz. Cirinya adalah ada tak tanis. Loh, kenapa ini di apa di kasroh ya? Ja'atit tolibatu najihatu. Kenapa nggak disukun ya? Iltiko sakinain. Iltika usakinain. Karena ada dua sukun yang ketemu ja'at dengan apa? Tak dengan Alif atau lam, Ustaz. alif ya, dengan alif lam di sini karena ada dua sukun yang ketemu maka harus dibunyikan salah satu ya, yang awalnya apa tuh sukun menjadi kasroh, dibacanya aja ja'atil thalibatu najihatu ya, sebenarnya asalnya lah ja'at at-thalibatu an-najihatu ya. Lagi ja'at talibatani an-najihatani, dua nih ya. Kenapa najihatani? Karena dua. Ja'atit eh, tolabatun tolibat ya, tolibat ini apa namanya jama' muannas salim. Tolibatu an-najihatu tuh ya. Tolibas maka an-najihat ya, jelas ya. Nah, di dalam nazom Nazim rahimahullahu taala memberikan contoh ja'a Zaidun sahibul amir. Kita penasaran bagaimana irabnya? Gampang saja, ja'a kita udah maklum lah, fi'lu madin mabniun ala fi'lun madin mabniun ala fathi, udah pasti ini Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammah, udah tahu kita. Nah, sahibu ini adalah na'tun marfu'un, ya kan? Wa alamat rafi'i ad-dhammah. Sedangkan amir mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Jadi bisa saja si man'ut itu si na'at itu dalam bentuk mudhof ilaih. Jadi Zaidun yang dia itu sahibul amir gitu ya, sahibul amir. Mana Amir, Ustaz? Mana? Ah, Sahibul Amir, pemilik apa, Ustaz? pemilik apa? Amir, pemilik apa? Kekuasaan gitu, kepemimpinan lah. Oh. Jadi yang memiliki otoritas ya, itu maksudnya. Saya tapan potong sedikit, maaf, boleh, Ustaz? Iya, silakan, silakan, silakan. Kalau di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sama nggak, Ustaz? Seperti ini kasusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hal huna apa? Naat Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita tampilkan coba ininya ada nggak bedahnya nih, kita tampilkan ya contoh bedahnya supaya jelas ya, karena di situ ada hal yang menarik. Sebentar, nanti saya kirim ya, saya kirim. Alhamdulillah. Saya punya tadabur apa namanya, tadabur Al-Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah tepat. Tadabur apa? Tadabur lugawi. Tempo hari pernah kita apa namanya? Daurahkan tuh ya. Tadabur. Sebentar kita cari dulu. Kita cari dulu. Saya kirim ya ke grup ya sebentar. Ya, nah, Ustaz. Masyaallah. Jazakallah khair. Kirim ke grup sebentar. I'dad lugawi. I'dad lugawi 1.
Hmm. Nah, sambil nunggu ya. Nam. Itu tentang Al-Fatihah. Dibedah dari aspek apa? I'rabnya, nahwunya, ya. Jadi keunikan nahwunya, kemudian sorofnya dan balaghahnya. Al-Fatihah. Baik, tadi sampai mana pertanyaannya? Bukan, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Alhamdulillah, Nah, Ustaz. Robbinya, Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. alamin. Iya, naam. Rabbi itu adalah naat dia. Sifat dia. Nah, itu. Untuk apa? Untuk ismil jalalah, yakni Allah. Tapi ada juga yang mengatakan dia badal. Nah, jadi di sini kenapa saya tadi kirim biar bisa cek langsung bahwa di situ tuh bisa dia itu naat, bisa juga dia tuh badal minhu. Oh. Majrurun wa alamatu jarrihi al-qasrah. Az-zahira wa huwa mudhaf. Baik. Jadi Rabbil dua-dua betul, alamin, Ustaz. Robnya. dua-duanya betul. Ya, dua-duanya betul. Alhamdulillahi lillahi ismu jalalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi bisa na'tun, yakni dia sifat untuk lismil jalalah. Atau mungkin juga dia badal minhu. Baik itu naat atau baik itu naat atau badal, dua-duanya adalah tawabi. Betul. Ya, dua-duanya tawabi. Itu. Jadi qila sifat, qila badal. Kalau kita sifat berarti sama dengan yang sedang kita bahas sekarang, yakni na'tun, ya. Kenapa Robbi? Karena dia itu ikut kepada ismu jalalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kenapa? Karena kalau dikatakan badal ya juga bisa. Kenapa Robbi? Karena sama yang disebut dengan badal juga adalah tawabi. Terus gimana konsekuensinya? Baik, gini konsekuensinya. Alamin itu berarti apa? Mudhafun ilaih, ya. Dia adalah mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Robbi. Ah? Robbi. Mudhafnya adalah Robbi. Kemudian kalau dikatakan misalnya Ar-Rahman itu apa? Na'tun juga. Na'tun sani. Atau dia juga badal. Ya. Jadi kalau dikatakan na'tun, maka naat yang kedua dan juga ar-rahimi naat yang ketiga. Jadi ada 3 naat. Robbi, ar-rahmani, ar-rahimi. Untuk apa? Boleh, Ismu Ustaz, jalal. ya. Dengan Boleh. naat boleh. Bisa juga kalau boleh. Kemudian atau dikatakan dia itu dua-duanya badal, bisa. Badalan minhu. Dia badal juga. Ya ini majruron ya wa alamatu jarrihima al-qasrah. Dua-duanya bisa dikatakan Bardal li jar Allah. harfu jalalah, Ustaz, ya. Bardal ila harfu jalalah. Betul. Ismul jalalah apa? Ismul jalalah. Ismul jalalah. Jadi i'rab itu luas sekali ya. I'rab itu luas sekali ya. Udah sampai belum kitabnya? Udah sampai ya? Sudah, Alhamdulillah. Ustaz, sudah dibuka, alhamdulillah. Cuman di sini nggak ada pilihan, adanya cuma naat saja, Ustaz. Yang tadi disampaikan sebagai badal tidak ada, ya, nggak lihat. Masa? Ada. Ada. Halaman 12, lihat. Oh, 12 sebelum terbuka. Ya. Halaman 12 tuh. Sedang bahas i'rab tuh. Ya, di bagian awal i'rab. Baik, itu banyak keunikan-keunikan di situ ya. Dan Al-Fatihah. Nah, kita harus Halaman 12 cuma sifat aja, Ustaz. Tidak sebagai badal, nggak ada, ya. Ada. Oh, ada. Oh, Abu Badal, ya, Ustaz, ya. Oh, nama. ya. Ada ya. Baik. Ustaz. Afwan, belum cermat ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu para bapak sekalian, para pejuang ilmu nahwu. Ya. Udah selesai. Nah, berarti dari sisi ini ya, itu sama tadi dengan contoh Rabbil Alamin. Kalau Robbinya disebut dengan apa? Sebagai naat. Naat.
Nah, dia sebagai naat yang itu setelahnya adalah mudhofun ilaih. Rabbil alamin. Sama juga ini ja'a Zaidun Sohib. sahibul Amri. amiri. Di mana sahibul amiri sini mudhof Ilaih. yang kemudian amirinya adalah mudhofun ilaih. Baik. Saya kira cukup ya, insyaallah. Lanjutkan sekarang. Masih ada waktu. Ininya tadribatnya itu diisi mudah-mudahan penuh. Ya, jangan sampai kosong. Halaman selanjutnya kalau di kitab asli kan ada apa itu? Ada tadribat. Ya, tadribat. Kemudian lumayan panjang tadribatnya. Isi semua sampai mungkin ya. Itu. Tuh. Ya, gampang. Contoh kita ambil contoh nomor 1. Soal nomor 1. Dikatakan di situ doa makanan nuqati fi ma yali na'atan munasiban katanya. Letakkan ya apa namanya sifat pada titik-titik di bawah ini gitu ya sifat yang cocok. Ya, nuqat itu jamak dari nuqtah, berarti titik-titik gitu. Titik itu nuqtah. Titik-titik nuqat. Bla 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 gitu ya dalam bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Doa makanan nuqati fi ma yali na'atan munasiban. Coba contoh. Faza talibu fi musabaqatil Qur'anil Karim. Coba kira apa yang cocok? Fajat talibu al-mujtahidu fi Oh, musabaqatil Qur'anil Karimi. mumtaz. Yang lain coba gimana? Ini juga untuk melatih perbanyakan mufradat. Yang lain selain mujtahid itu apa kira-kira yang cocok? Nasyid itu Ustaz, an-nasyid. An-nasyitu ya, tapi dengan alif lam ya. An-nasyitu. Boleh? Apa lagi? Jadi faza talibun nasyitu. Boleh? Apa lagi? Fajat talibu tawilu fi musabaqatil Qur'anil Karimi. Oh, tawilu ya. Ke badannya maksudnya. Nah, Ustaz, Tinggi gitu. hal jadi. Ah, boleh. Walaupun tidak ada hubungan dengan kemampuan musabakoh Quran nggak apa-apa ya. Lagi Tapi itu mensifati naat, talib. Ustaz. Ya. Iya, mensifati talib. Nggak apa-apa, bagus. Atau misalnya faza talib apa lagi? Ya, talib yang Asamin. ganteng misalnya, yang jamil misalnya ya. Ya. Atau talib yang misalnya yang pemberani ya dan lain seperti terserah lah ya atau yang tadi sungguh-sungguh yang Kalau yang giat juara kelas apa, Ustaz? Fajat talibu juara kelas. Maksudnya juara juara kelas kelas di ya. ya. Boleh mau jawab kelas itu adalah mutafawuk atau mutafawik. Wa mutafawwid. Ya ya bisa juga. Jadi faza talibu al mutafawwiqu gitu ya fi musabaqatil Quran. Jadi yang unggul. Tafawuk itu kan apa namanya mengungguli dalam sebuah perlombaan ada yang tafawuk situ, ada yang juaranya. Sama juga yang dua, qara'tu kitaban. Apa kira-kira? Kitaban. Kabiran Ustaz. Kabiron boleh ya. Fi syi'ri, ya, aku baca kitab besar dalam bahasan syair. Ya silahkan lanjutkan. Kemudian nomor 2, do' makanan nuqati fi ma yali man'utan munasiban. Oh ini man'ut. Tadi apa? Naat. Sekarang diminta man'ut sekarang. Ya, contohnya. Zurtu nuqat an-nabilu. Kira-kira Nabil. yang paling apa namanya yang paling pas untuk mewakili apa namanya untuk mewakili man'ut ya. Di sini apa? Tadi naat, sekarang man'ut ya. Mana Silakan. Nabila, Ustaz? Nabil itu mulia boleh ya. Oh, Mulia. mulia. Nabil itu mulia bisa yang apa namanya yang jadi panutan gitu ya yang
nabil ya, murah hati, berjiwa besar, itulah pokoknya sifat yang baik yang terpuji bagi seorang yang emang dimuliakan. Ayo, zur tuh. Asyaikha Ustaz. Bagus. Asyaikha an-nabila. Nabil. Ya, Ustaz, apa itu. kalau jutu harus pakai ilah nggak Ustaz untuk mencapai itu? Jangan, Oh, jangan, lagi. jangan, Langsung. karena dia itu adalah langsung, dia itu adalah fiil yang mutaaddi. Kalau biasanya yang apa namanya, yang apa, fiil yang mutaaddi yang memang dia itu membutuhkan objek langsung, tanpa harus ada huruf jar. Misalnya banyak yang salah. Zurtu ila Misr, aku mengunjungi kepada Misr, salah. Zurtu Misr, zurtu Indonesia, zurtu Malaysia, gitu ya. Bukan zurtu ila. Lanjutkan lagi. Nomor 3. Itu gampang lah. Ikhtar al-ijabah as-sahihah, tinggal pilih, coba. Ya, katanya ikhtar al-ijabah as-sahihata mimma baina kulli kausain. Ya, coba mana? Yang pertama nih. Qaddamal muallimu jaizatan Saminatan. Gampang ya, gampang sekali ini ya. Lil mutafawwiq tadi yang saya sebutkan. Tadi Ustaz yang mutafawwiq unggul. Apa artinya tadi? Qaddama al muallimu jaizatan saminatan lil mutafawwiq, ya apa artinya? Seorang muallim pengajar memberikan ijazah kepada bukan ijazah, jaizah. Hidayah. Apa sih? Kok hidayah apa sih? Hadiah. Hadiah. Jaizah itu hadiah. Hadiah yang bagaimana? Yang saminah, yang besar. Yang besar, yang gemuk ya, saminah gemuk besar maksudnya. Yang kabiroh gitu. Kenapa kita bacanya pilih yang saminatan? Karena ikut jaizatan ya, Kak? Nah, Ustaz. Jaizatan saminatan. Bagi siapa? Lil mutafawwiqi, pada orang yang juara. Yang juara. Dan seterusnya, silahkan dilanjutkan sampai akhir. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Ini kalau semua tadribatnya dikerjakan, itu insya Allah akan makin mutqin. Kita ini mutqin dengan apa? Dengan banyaknya latihan dan banyaknya berlatih. Dengan banyaknya tulul mumarasah. Ilmu itu, saya kemarin pernah share atau enggak ya tulisan. Jadi kalau nggak salah saya share di grup Dirasah Hadis kali ya. Di Lugawi saya share nggak kira-kira? Oh enggak. Tidak saya share nanti. Di grup Dirasah Hadis saya share itu. Saya share. Iya benar. Saya share-nya di grup Dirasah Hadis. Jadi ceritanya ringkas kata, para ulama itu mendapatkan ilmu itu seakan-akan seperti nggak masuk akal gitu. Kok tiba-tiba hebat, ilmu tuh kayak datang begitu saja. Ya makanya Abu Hatim tanya kan, kok kamu hebat sih gitu. Abu Hatim tanya, kok kamu hebat sih? Bisa bisa tahu ini hadis palsu, ini hadis yang sahih, ini hadis yang munkar, ini hadis langsung gitu, dengan pandangan pertama langsung kayak punya insting. Apa kata siapa? Abu Hatim, nahnu ruziqna ilman, katanya gitu jawabannya. Jadi ilmu itu adalah apa yang Allah rizkikan kepada kami. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba aku emang tahu aja gitu, kata Abu Hatim. Nah, kemudian dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adab Sami. Nanti saya share lah ya itu. Ilmu itu memang begitu, ya, sesuatu yang Allah rizkikan. Tapi kapan didapatkannya? Kapan Allah berikannya? Setelah tulul mumarasah, ya, ba'da tulil mumarasati lahu wal i'tina bihi. Jadi kata beliau, fa innahu
ilmun yahluquhullahu ta'ala fil qulub, ya fil qulub, yakni fil uqul, ya ba'da tulil mumarasati lahu wal i'tina bihi. Ilmu itu adalah apa yang Allah berikan gitu, yang Allah ciptakan, yang Allah tiba-tiba kasihkan pada setiap akal, setiap kolbu, ya, manusia. Setelah kapan? Ba'datu lil mumarasati, setelah lamanya kita belajar, berlatih, mumarasatu berlatih, ya. Wal i'tina bihi, dan kita memberikan perhatian penuh pada ilmu. Gitu. Jadi Allah kasih. Makanya kata Rasulullah apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah menjadikan dia faqih dalam agama. Jadi kefakihan, kefahaman dalam agama itu adalah kehendak Allah. May yuridillahu bihi khairan. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dikasih oleh Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah. Kapan dikasihnya? Yaitu ba'datu lil mumarasah wal i'tina'i bihi. Masalahnya kita tuh kadang-kadang ingin dikasih ilmu, tapi nggak pernah mumarasah. Dan tidak pernah memberikan perhatian penuh pada ilmu. Jadi berlatihlah, belajarlah. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman tuh, kalau belajar itu jangan mundur. Aduh nggak paham, lanjut aja. Pemahaman tuh kadang-kadang Allah kasih di awal, ketika kita belajar awal udah paham. Kadang di tengah-tengah, udah lama, tengah-tengah baru paham. Kadang di akhir. Aduh gitu, nggak paham-paham. Awal nggak paham, tengah nggak paham. Tiba-tiba di akhir dikasih pahaman sama Allah. Oh ini maksudnya. Tapi ada juga awal nggak paham, tengah nggak paham, apalagi akhir nggak paham. Udah beres belajar, udah beres penutupan, masih nggak paham juga. Jangan berkecil hati, terus aja belajar. Begitu kita nanti mengajar, tiba-tiba paham. Begitulah ya dari Allah tuh. Makanya kuncinya ilmu itu sebetulnya satu adalah mumarasah, terus berlatih, terus belajar. Yang kedua, i'tina, kita memberikan perhatian penuh pada ilmu. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jaga diri dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Karena Allah akan kasih ilmu itu pada orang-orang terpilih, ya, orang terpilih. Lanjut, kira-kira lanjut ini? Nah, Ustaz. Masih kuat? Masih kuat ya? Insya Allah. Nah ini kalaupun nggak beres, nanti lanjutkanlah sama Ma'rifat dan Nakiroh ini. Coba kita lihat kitabnya, banyak nggak? 1 halaman. Sebenarnya konsepnya mudah sebenarnya konsepnya. Oh pendek sekali, selesai. Karena memang konsepnya mudah sekali. Ini banyaknya di tadribatnya, setelah itu bab atau. Kenapa ya? Pertanyaan, kenapa ya ada bab ma'rifat nakiroh? Kenapa nggak tawabi yang lain? Ada atau bawah lagi tadi? Oke. Ada badal ya, ada tauqid. Kenapa kok nakiroh ma'rifat dulu? Apa jawabannya? Karena di naat harus mengikuti, Ustaz. Di naat tadi disepil kata Gen Z, disepil ada ma'rifat dan nakiroh gitu. Karena disebutkan ada ungkapan ta'rif wa tankir, maka perlu tuh disebutkan ma'rifat nakirah dulu, karena nanti juga dalam bahasan sebelumnya akan terus disebut-sebut itu istilah ma'rifat nakirah, dan kebetulan sebelumnya belum ada. Ya. Insya Allah kita lanjutkan kalau begitu. Nazomnya ini qala nazim rahimahullahu ta'ala wa'alam hudita rusyda annal ma'rifah khamsatu asya'a inda ahlil ma'rifah. Bagus ya. Ketahuilah di sini hudita rusyda annal ma'rifah khamsatu asya'a inda ahli ma'rifah. 4 perkara yang menurut ahli ma'rifah itu apa, nanti dibahas ya. Nah, di sini katakan qaulun nazim, perkataan nazim rahimahullahu taala, wa alam, ketahuilah, maksudnya ta'allam ya, maksudnya pelajarilah gitu ya. Wantabih ayuhad daris. Wantabih itu perhatikanlah wahai para pelajar, atau wahai pelajar di sini mufrad ya. Atau dalam
ungkapan orang-orang Mesir, khalibalak, katanya. Khalibalak itu intabih, perhatikan. Dikatakan sih tsumma da'an nazimu lidarisi bil hidayati war rusydi. Ini nazim itu mendoakan kepada siapa? Kepada pelajar untuk mendapatkan apa? Hidayah dan rusydi, petunjuk ya, mendapatkan petunjuk. Wa hadza min babit tawaddud. Ini adalah bagian dari bahasan atau bab tawaddud wa taqarrub lit talib. Ini bagaimana seorang talib itu apa namanya itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dikatakan sini qaulun nazim rahimahullahu taala al-ma'rifah khamsatul asya. Artinya apa? Taksim ma'arif. Ini pembagian dari ma'rifah itu ya menjadi lima persoalan atau lima umur, lima perkara. Yani khamsatu asya itu adalah khamsatu umur. Ya, inda ahli ma'rifah menurut ahli ma'rifah siapa maksudnya? Ahli nuha. Ya, ahli nahwu maksudnya. Baik. Di sini wahya dhamiru summal ismul alam. Fadul adati thummal ismul mubham. Wa ma ila ahadi hadhil arba'ah. Wa udhifa fafhamil mithala watba'ah. Baik, Nazim mengatakan 5 perkara itu. Yang pertama adalah domir. Domir ada. Yang kedua isim alam. Nih. Wahia domir kan yang pertama, yang kedua isim alam. Domir yang pertama isim alam. Gimana maksud ma'rifah? Apa itu ma'rifah? Ya domir itu ma'rifah. Saya ulangi lagi, semua domir apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Contohnya apa? Huwa. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna. Ya, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kalau yang mutakalim orang pertama mutakalim itu ana, nahnu. Ana mufrad, nahnu jama'. Mukhatab itu orang kedua yang diseru. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Ya tidak? Nah. Ya. Anta, anti, laki-laki perempuan. Antuma, laki-laki perempuan. Sama saja 2 orang. Antum, banyakan tuh laki-laki. Antunna, banyakan perempuan. Ya, huwa, hiya, itu goib ya. Orang ketiga tuh. Huma, hum, hunna. Ya, kalau hum laki-laki, kalau hunna perempuan. Ya. Yang domir apa lagi? Domir yang apa namanya? Yang apa tadi? Yang ma'rifat apa lagi? Isim alam. Semua nama itu ma'rifat. Semua nama ma'rifat. Muhammad, Ahmad, Tariq, Syarif, Maryam, Khadijah, Aisyah, Asil, semua ma'rifat. Itu nama apa? Nama orang. Nama apa lagi? Nama kota mungkin dikatakan di sini. Jadi alaman libaladin misalnya Makkah, Jeddah, Binha, Qahirah. Itu apalagi Tonto, Indonesia, Bogor, Jakarta, Bandung gitu. Kemudian nama hewan mungkin juga. Pokoknya semua alam lah. Ya, semua alam. Gitu. Hayawan mungkin. Ya. Misalnya apa namanya? Asad, kalbu dan lain sebagainya, ya. Kemudian apalagi yang marifat? Zul ada. Ya. Ya, ini yang memiliki ada apa di sini? Al-muhalla bi al. Oh, ya tanda yang diawali dengan alif lam. Contohnya ar-rajul, al-madinah, ar-rasul, al-walid, al-bait yang dimulai dengan apa? Alif lam. Ini maksudnya zul adah tuh ini, yang ada adat alif lam. Yang keempat apa? Al-ismul mubham. Setiap ismi mubham maksudnya itulah asmaul isyarah dan asmaul mausulah. Mubham kan? Mubham itu adalah belum diketahui siapa-siapanya. Ini maksudnya isyarah dan mausulah. Semua isim isyarah itu adalah ma'rifah. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i. Dzalika, tilka, ulaika. Itu semua adalah apa namanya? Isyarah. Kemudian yang mausul alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, allati, allai. Ya. Nanti penggunaannya kan sudah di bab domir harusnya ini udah.
Hadza hadhihi berarti hadza muzakkar untuk hadhihi untuk yang muannas hadzani hatani hadzani berarti muzakkar dua hatani muannas dua ya haulai jama zalika tilka beda tuh zalika itu Al-Mudzakkar. apa namanya muzakkar tilka ulaika itu jama begitulah alladzani dua muzakkar allatani dua muannas alladzina jama muzakkar salim dan seterusnya ya kemudian yang ke berapa yang ke Lima. lima adalah ma udifa ila wahidin minal arba'ah ya yakni kalau diidofatkan kepada salah satu dari empat perkara di bawah ini, maka dia menjadi apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Jadi awalnya nakir nih. Ya, isim nakiro. Ay al ismun nakiro idza udifa ila wahidin minal ma'arif sabiqah. Ya, jadi yang didepankan kepada apa? Kepada ma'rifat yang sebelumnya al-mazkur yang disebutkan, maka menjadi ma'rifat fa innahu yaktasibu ta'rif fa kullu nakiratin udifat ila ma'rifatin. Ingat, ini kaidah. Saya ulangi lagi nih. Oh, ini nggak bisa diblok ya. Ini kaidah. Bisa dikasih tanda atau stabilo. Fa kullu nakiratin udifat ila ma'rifatin iktasabati ta'rifa wa takunu fi rutbatihi ma udifa ilaihi. Gitu. Ini kaidah penting. Setiap nakiroh yang diidofatkan kepada ma'rifat, ya ma'rifat, apa namanya, iktasabati ta'rif, yang kemudian dia menjadi ma'rifah, ya, dan jadilah watakunu firut bati maka jadilah dalam kedudukannya itu ma'udifa ilaihi ya apa yang diidopakan kepadanya jadi dia akan menjadi ma'rifat mengikuti apa yang menjadi apa yang disandarinya itu contoh kitab nakiro atau ma'rifat kitabun nakiro kemudian faida udifat lid domir ya kalau kita idopal tema domir maka solat ma'rifatan maka jadilah ma'rifat contohnya kita buka ya kan kita buka kita buki itu maka kitab di sini asbahat ma'rifatan maka dia ma'rifat jelas nggak sampai sini hal hadhil kalam wadih aula wadih Ustaz lakin soal Ustaz afwan lian ismun nakiro idopa ila ma'rifah soro ma'rifah hal yajuz asbahat ma'rifah soro ma'rifah mubtadaan Ustaz masalan kita buka alal maktabi bisa nggak maksud saya idopa itu jadi mubtada Ustaz karena dia sudah menjadi ma'rifah bisa saja ya nanti dalam apa namanya dalam bahasan yang lain kedudukannya sebagai apa gitu ya misalnya kita buka alal maktabi misalnya di mana al maktabi ini adalah sebagai syibhu jumlah apa namanya khobar bisa ya Ustaz ya bisa nah alhamdulillah jazakallah Ustaz baik ini penting nih sebentar. Nah, kata-kata ini penting. Bahwa nakirah itu diidofatkan kepada satu dari apa nih? Dari ma'arif sabiqah al-mazkurah. 4 tadi. Yang mana yang 4 tuh? Yang ini dia. Ya. Isim mubham, yakni isyarah dan mausulat apa lagi? Ke domir. Nah, domir, zul adha. Enggak, bukan ke domir. Ini dulu. Zul adha dulu. Zul adha, yakni yang alif lam. Apalagi isim alam terus apa lagi domir ya ada 4 kan domir isim alam terus zul ada yang alif lam sama isim mubham yakni contoh isyarat mausul ya lanjutkan lagi
Kalau kita buka berarti diidopahkan pada apa? K-nya itu? Anta. Domir anta. Ya. Sekarang kitab nakirah kan? Kita udifatkan kepada apa? Udifat Alam. lil alam, kepada nama. Nama siapa? Nama orang. Contohnya kitabut Thoriqin. Kitabnya Thoriq berarti. Maka jadilah kitab ini ma'rifat. Asbahat ma'rifatan. Contoh lagi, kitab nakirah kita idopahkan kepada apa? Kepada isim yang Ma'rifah. Alam. dima'rifatkan dengan alif lam, ya, yakni lismi mu'arraf bi al. Di sini mislu kalimati kitabin nakirah fa idza udifat lismin mu'arrafin bi al, isim yang mu'arraf di ta'rifkan dengan al, maka jadilah juga ma'rifah. Contoh, kitabul muallimi, kitab pengajar. Maka si kitab ini menjadi ma'rifat. Contoh lagi apa di sini? Misal kalimat kitab nakirah kan? Sekarang faida udhifat lismi mubhamin, diidopahkan pada isim mubham, maka syarat jadilah ma'rifat, jadi ma'rifat. Contoh apa? Kitabu hadza, kitab ini. Kitabul ladzi, itu kan. Kalau hadza berarti isim isyarah, alladzi isim mausulah. Kitabul ladzi, kitab yang apa itu misalnya. Kelanjutannya nanti. Maka kalimat kitab asbahat ma'rifat. Jelasnya kira-kira? Jelas ya, insyaallah ya. Tadi Ustaz. Itulah yang kemudian. Alhamdulillah. Gitu. Berikutnya Nazim mencontohkan berbagai macam contoh. Nah, sekarang ini kembali ke yang tadi, khawatirnya tadi ada yang belum ngeh. Yang contoh tadi yang apa tadi itu? Naat ya. Perhatikan naat di sini. Ja'a Zaidun sahibul amiri. Kan katanya harus sama ya antara naat dan ma'ut ya. Nah, Ustaz. Dari sisi tankir dan ta'rifnya, yakni nakirah ma'rifatnya. Zaid ma'rifat nakirah Zaid. Ma'rifah alam. Kenapa? Karena isim alam. Setiap nama itu ma'rifah. Sekarang ini, sahibul amir ma'rifat nakirah. Ma'rifah. Kenapa? Idopah ila ma'rifah. Karena idhofah. Ya, karena sahibun itu awalnya nakirah, sahibun, tapi diidhofatkan kepada amir. Yakni amir itu yang mu'araf bi al. Maka sahibu menjadi ma'rifah. Tuh, yo. Maka ada cocok ma'rifat. Selesai saya kira. Masih ada di sini. Oh, ini tinggal contohnya ya. Qaulu Nazim rahimahullahu taala fafhamil misal watba. Ya, watba'ah ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adrikil kalam watba' al-amsilah gitu maksudnya ya. Fahami gitu ungkapan ini dan ikuti atau pelajari contoh-contohnya gitu. Allati sayati, yang itu kemudian akan datang berikut contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dibuat oleh Nazim. Contoh nih. Nahu ana wa hindu wal gulamu wa dzaka wa banu ammina al-humamu. Zakara Nazim rahimahullah berbagai macam amsilah kan? Amsilatan alal ma'arif sabiqah. Ini beliau memberikan contoh-contoh. Ana wa hindu wal gulamu wa dzaka wa banu amminal muhamu. Ini semua adalah contoh dari apa? Contoh dari isim ma'rifah. Ya. Yuk kita bedah. Ana apa ana? Domir Ustaz. Domir. Hin. Alam. Gulam. Ma'rifah bil al. Bi'al. Mu'arraf bi'al. Misalu alal mu'arrafi bi'al. Dzaka. Isyarah. Ibnu Amina. Mudhof. Idhofah. Mudhof ilaih. Iya gitu ya. Ya. Kemudian dikatakan di sini apa namanya itu? Di nazomnya kan al-humam apa itu al-humam? Qauluhu al-humam yakni al-malikul azimu al-himmah ya. Au sayyidus suja'.
as-saji. Al-humam itu maknanya lah yang memiliki himmah, semangat, cita-cita yang tinggi. Terus berikutnya apalagi di sini? Wa intara isman syai'an fi jinsihi wa lam yu'ayyin wahidan fi nafsihi fahwal munakkaru. Oh, berarti kalau apa idza ra'aita, kalau kamu kalian melihat isman, isim yang apa? Muntasyiron syai'an li afrodi jinsihi gitu ya. Hadza ismun la yutlaqu ala wahidin muayyanin muhaddadin ala dalla ala umumin fa hadza ismun nakira. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau ada isim yang memang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ma'rifat maka nakirah gitu ya. Maka dia nakirah. Jadi dia tidak dibuat itu alif lam, dia bukan isim alam gitu. Selesai lah. Contoh nih, rojulun. Apa rojulun? Nakirah. Kenapa? Li'annahu tutlaqu ala kulli jinsin. Jadi diitlakan, dimutakan pada setiap jenis. Ya, jenis apa? Jenis rijal. Tanpa ada pemusuhan rijal yang mana? Enggak. Fahuwa nakiratun li'annahu tutlaqu ala kulli jinsir rijal duna anta khussa wahidan bi'ainihi, ya, tanpa dikhususkan untuk siapa? Untuk laki-laki yang mana, enggak ya gitu. Pokoknya kalau yang yutlaku, makanya kalau kata Nazim kan di sini katakan kalau belum ditentukan untuk yang mananya maka udah nakirah gitu. Jadi dikatakan di sini isim yang lam yutlak wa hadzal ismu lam yutlaq ala wahidin, belum dimutlakan pada satu muayyanin, pada satu jenis tertentu yang muhaddadin, yang terbatas, ya sudah berarti umum, dia nakirah ya. Itu insyaallah jelas. Kemudian apalagi ini sini sama aja ya, udah selesai. Ini tinggal bagian akhirnya dikatakan sini wa mahmaturidi takriba haddihi li fahmil mubtadi fakullu ma li alifin wa lam yasluhu kal farasi wal ghulami. Jadi qaulun Nazim rahimahullahu taala wa mahma turidi takriba haddihi li fahmil mubtadi. Jadi maksudnya adalah idza aradta, jika kamu ingin menginginkan takrib ya, mendekatkan gitu, memudahkan, mendekatkan nakirah dan ta'rif, jadi mana yang nakirah, mana yang ma'rifat ya, bainaha wa bainal ma'rifah, antara mana yang nakirah dan mana yang nakirah wa tafriki, dan membedakan bainaha wa bainal ma'rifah, mana yang nakirah dan mana yang ma'rifah, lil mubtadiina, bagi pemula, bagi newbie gitu ya, fid dirasa, dalam belajar nahwi fadho alif lam ya. Maka gambarannya adalah cukup letakkan aja alif lam katanya di awal kalimat, di awal kalimat. Faida sahha, ketika itu sahih gitu ya, fahadza dalilun ala annal kalimata nakirah, maka kalimat itu nakirah gitu. Contoh faros bisa diletakkan al faros, gulam al gulam, fakulu min faros wa gulam, itu nakirah. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki alif lam. Gampang ya gitu. Jadi kata beliau untuk yang mubtadi, lil mubtadi ini, untuk membedakan mana nakir dan ma'rifah, maka setiap kata atau kalimat yang bisa dimasuki alif lam, maka sungguhnya ketika tanpa alif lam itu nakirah. Sampai sini jelas ya, insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah, saya kira cukup sampai di sini. Ini selesai. Pokoknya kalau ma'rifat nakir itu kata kuncinya adalah di bagian akhir untuk tadi ya. Kalau ada alif lam nakirah, ma'rifah, tanpa alif lam nakirah gitu. Kata mu'alif untuk mubtadi itu aja lah gitu ya. Tapi tentu saja kita tidak hanya berpatokan pada alif lam ya, karena ada 5 hal tadi yang berkaitan. Bisa alam ya, bisa domir,
bisa isyarah, bisa mausulah, macam-macam. Alhamdulillah. Tinggal lanjutkan nanti bab tawabi yang berikutnya yaitu apa? Al-atfu. Gampang sekali ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Jazakallah Ustaz. khair, Ustaz. Dan wa iyyakum.